saudara kembali berjumpa di Bincang Kita. Selama 30 menit ke depan, Bincang Kita hadir bersama saya, Melisa Gadasari. Saudara, tahun 2016 ini merupakan tahun di mana Badan Pusat Statistik melakukan hajat besar, yakni sensus ekonomi. Apa saja yang disensus, bagaimana persiapan BPS dalam melakukan sensus, dan apa manfaatnya untuk masyarakat? Kita akan membahas selengkapnya sesaat lagi. Dan sudah hadir bersama dengan saya di studio, narasumber pilihan kami pagi hari ini ada Bapak Suryamin selaku Kepala Badan Pusat Statistik, dan ada juga Bapak Ketua Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bapak Angga Wira. Selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi. Selamat datang di Kompas TV ya. Selamat, ya. Dan ada pengusaha muda di sini, aku panggilnya Mas Angga ya. Daripada Bapak nih kan masih pengusaha muda, biar akrab saya panggilnya Mas Angga. Sebelum kita berbincang dengan Mas Angga, saya mau tanya dulu sama Pak Surya nih. Pak Surya, ada hajat besar dari BPS tahun ini, tahun 2016, 10 tahun sekali ya dilakukan. Betul. Ada sensus ekonomi. Landasan hukumnya apa nih Pak? Kenapa diadakan sensus ekonomi? Baik, saya ingin dari konsep sensus ya, bahwa sensus itu adalah suatu kegiatan pendataan yang dilakukan secara lengkap, namanya sensus, di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sensus ekonomi adalah pendataan lengkap seluruh usaha atau perusahaan di seluruh wilayah Indonesia, tapi di luar pertanian, karena sensus pertanian ada sensusnya sendiri. Beda lagi. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Jadi di sana disebutkan bahwa BPS ini diberi tugas oleh pemerintah melaksanakan 3 sensus. Ada 3 sensus. Yang pertama ya sensus ekonomi ya, yang dilakukan 10 tahun sekali dalam setiap tahun yang berakhiran angka 6. Pertama kali tahun berapa Pak? Pertama kali tahun 86, 96, 96, 2006 dan insya Allah ya 2016 yang keempat. Ada sensus yang kedua adalah sensus pertanian. Seluruh usaha pertanian dan juga ya petani yang dilakukan juga 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 3. Jadi yang terakhir kita sudah melakukan sensus pertanian tahun 2013. Ini hajat besar juga. Hajat besar juga. Kemudian yang ketiga adalah sensus penduduk. Ini itu yang paling besar nih Pak ya. Yang sudah populernya sudah agak lama ya. Dilakukan juga 10 tahun sekali yang berakhiran dengan angka 0. Yang terakhir kita melakukan sensus penduduk tahun 2010. Jadi kalau dihitung-hitung setiap dalam satu periode ini, akhiran 0 sensus penduduk, akhiran 3 sensus pertanian, akhiran 6 sensus ekonomi. Setiap 3 tahun sekali sebenarnya BPS ini melakukan sensus ya. Tapi memang targetnya berbeda-beda. Dan sensus ekonomi ini adalah merupakan sensus yang cakupannya terluas. Karena menyangkut seluruh sektor ekonomi, perusahaan-perusahaan dari seluruh sektor di luar sektor pertanian. Dari mulai pertambangan sampai jasa, ada 16 itu sektornya itu. Itu dari segi sektornya? Dari sektornya atau ya kategori gitu sekarang. Dan seluruh skala dari mikro sampai dengan yang terbesar. Semua akan disapu, akan disisir. Yang disebut mikro tuh sampai yang disebut mikro itu misalkan tuh, Pak? Usaha yang dilakukan oleh rumah tangga. Rumah tangga, ya apakah dia sebagai pedagang, apakah dia sebagai jasa, tukang cukur, tukang gitu itu sampai yang sekecil sampai kecil-kecilnya apa salon gitu ya, cukur, kemudian dokter praktek dan lain sebagainya. Ini yang mikro-mikro. Ini kita juga akan sisir secara tuntas, secara habis di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota saja, tapi di desa juga. Tidak hanya di Jawa, di luar Jawa juga. Baik, berarti ini ada hajat besar tahun 2016, 10 tahun yang lalu pernah dilakukan. Mas Angga sendiri kalau dari pengusaha bagaimana nih melihat ada sensus ekonomi khusus untuk pengusaha yang disensus nih Mas Angga? Tentunya sebagai pengusaha persoalan data itu kan soal yang sangat penting ya. Karena data itu sebagai bagian dalam konteks kita perencanaan suatu bisnis dan usaha dan pengembangannya. Memang persoalan data ini Pak Suryamin menjadi persoalan klasik juga di negara kita. Karena terkadang antara satu instansi dengan instansi lain variabel datanya berbeda. Ya, sering kita dengar di diskusi-diskusi di pemberitaan adanya polemik yang terjadi karena perbedaan data. Contoh misalnya ketika mau adanya impor pangan. Kementerian Pertanian menyatakan stok surplus, tapi Kementerian Perdagangan melihat
demand di masyarakat kurang. Nah, ini kan hal-hal ini yang saya pikir butuhnya suatu data yang valid. Untuk itu mungkin kita butuhkan suatu sensus ekonomi yang memang komprehensif, Pak. Tantangannya sangat besar tadi disampaikan Pak Suryamin. Artinya datanya ini harus benar-benar komprehensif dan juga saya dengar juga anggarannya juga cukup tinggi juga, 3,4 triliun, Pak. 2,4 triliun. Nah, artinya pemanfaatan dana yang cukup besar ini harus berimpact juga terhadap kualitas data. Nah, mungkin yang saya ingin juga ingatkan juga kepada BPS ini bagaimana kita bisa melakukan sinergi, Pak, antara BPS dan juga asosiasi pelaku usaha, sehingga adanya keterbukaan data. Nah, mungkin kalau yang meng-approach atau merecognize data ini para asosiasi, mungkin para pengusaha juga bisa lebih terbuka. Di satu sisi juga mungkin pengetahuan dari pelaku surveyor di lapangan, Pak. Karena dari update info yang kami terima di 2006 kemarin banyak juga data yang blank gitu kan, mengenai misalnya pengetahuan apa sih yang disebut usaha menengah besar, klasifikasinya seperti apa, UMKM klasifikasinya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir petugas di lapangan yang mungkin kebanyakan juga nanti outsourcing, Pak ya. Nah, ini perlu dibekali pengetahuan yang komprehensif juga, jangan sampai asal comot, tapi nanti implementasinya atau kualitas data yang diperoleh sangat-sangat lemah. Ini kan juga sangat mubazir ya. Jadi hal-hal itu yang saya pikir perlu kita jalin komunikasi yang sinergi antar BPS dan juga organisasi dunia usaha. Waduh, Pak Surya langsung dikasih tahu nih apa kurang-kurangnya di sama Mas Angga. Terima kasih. Pak Surya, memangnya ada variabel-variabel apa nanti yang akan disensus dalam sensus ekonomi? Jadi sensus ekonomi 2016 ini tahapannya ya, saya elaborasi. Yang pertama adalah sensus lengkapnya ini pada bulan Mei ya, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Kita akan menyisir di seluruh wilayah Indonesia, dari rumah usaha ke rumah usaha. Semua mall juga akan kita datangi, semua pasar, semua tempat usaha, sentra-sentra industri, sentra-sentra ekonomi. Tentu kita menggunakan tenaga yang cukup banyak, antara 300 sampai 400 ribu kita akan mengerahkan 400.000 pegawai orang BPS saja turun langsung ke seluruh lapangan. Pegawai BPS saja di seluruh wilayah Indonesia ini hanya 16 ribu. Ya nggak mungkin ya kita merekrut, tapi juga di dalam merekrut SDM-nya kita mempunyai kualifikasi yang ini, pendidikannya harus seperti apa, apalagi kita diutamakan yang punya pengalaman juga di dalam survei-survei, dan mereka mendaftar ke kita juga punya database ini, karena setiap survei kita banyak juga yang melakukan mitra. Kita sudah tahu, kemudian mereka nanti akan di-training secara intensif untuk diberikan pengertian apa sih setiap variabel yang ditanyakan di dalam kuesioner. Kan kita bawa pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang akan ditanya dari perusahaan itu dituangkan dalam satu daftar isian, kita sebut kuesioner, dan di dalam survei yang lengkap ini tidak terlalu kompleks. Nah, ini kita juga ajarkan kepada petugas secara intensif supaya mereka menguasai dan juga memahami, kemudian mempunyai konsep yang sama di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh petugas lapangan. Jadi kita lakukan sebaik mungkin lah, sehingga nanti kualitas petugasnya itu kita jamin. Mereka bahkan kan yang kalau tidak lulus ujian di dalam pelatihan itu kita nggak gunakan. Ada ujiannya, ada juga uji coba ke lapangan, bagaimana cara berwawancara, bagaimana cara mengelaborasi pengertian dari setiap pertanyaan. Untuk yang bulan Mei ini memang tidak terlalu kompleks pertanyaannya, terlalu dalam, dia nama perusahaan, alamat perusahaan, kemudian kegiatan utamanya apa. Ini baru didata dulu kira-kira ada berapa banyak nih. Kegiatan utama ini bisa menunjukkan sektor yang banyak itu ya. Apakah dia pedagang, apa dia industri manufaktur, apakah dia konstruksi. Kemudian jumlah tenaga kerjanya ada berapa. Kemudian pengusahanya laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Ya. Baik. Nanti kita cerita lagi nih ya Pak Suryamin ya. Tadi sudah diceritakan sedikit, persiapannya sudah cukup matang nih sepertinya Mas Angga ya. Nanti kita ngobrol lagi, tapi kita harus jeda sebentar. Baik pemirsa, setelah ini Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa menelpon ke kami di 021 536 6122. Jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali.
Di masanya, wanginya rempah-rempah adalah magnet yang memikat bangsa-bangsa asing masuk ke bumi Nusantara. Keberadaannya mampu mengubah kehidupan manusia dan peradaban dunia. Akankah rempah-rempah Nusantara kembali dari tidur panjangnya? Cerita Indonesia, Sabtu 23 Januari, pukul 7:30 malam di Kompas TV. 10 mobil Yogi, 2000 smartphone 4G. Hubungi bintang 123 pagar atau akses My Telkomsel dari Telkomsel. Mari melihat fenomena kehidupan dari sisi yang berbeda. Di Cerita Hati, setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 pagi di Kompas TV. karena setiap cerita Berkesan di hati. Stand Up Comedy Indonesia Season 6 The Audition, Jumat 22 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Melihat dari dekat bagaimana masyarakat Toraja berharmonisasi dengan alam. Belajar memahami 3 puncak kehidupan yang mereka namakan Talu Lolona. Bersama mereka, orang-orang yang memuliakan nilai-nilai kekerabatan. Explore Indonesia, Minggu 24 Januari pukul 7:30 malam di Kompas TV. Ya mungkin pengalaman setiap wartawan yang memang ke daerah konflik, lalu itu terbawa dalam kehidupan, sehingga waktu mendengar suatu bunyi yang sangat keras, lalu otomatis langsung masukkan badan ke dalam, di bawah meja di sana. Cerita Kompas. Konflik Timur Tengah, Sabtu 23 Januari pukul 4 sore di Kompas TV. Jakarta diancam teror, namun kegigihan dapat mencegah. Pengungkapan fakta bersama Aiman, teror militan Tamrin dan kita. Sabtu 23 Januari pukul 1 siang di Kompas TV. Anda masih di Bincang Kita Saudara, dan bagi pemirsa di rumah yang juga ingin bergabung bersama dengan kami di studio, Anda bisa langsung hubungi kami di 021 536 61222. Saya ulangi di 021 536 61222. Dan saya juga masih akan melanjutkan pembahasan tentang sensus ekonomi 2016 bersama dengan narasumber saya ada Bapak Suryamin dari Kepala Badan Pusat Statistik dan juga Mas Angga Wira dari HIPMI. Baik, Mas Surya, tadi kan kita sudah bicarakan sedikit mengenai bagaimana nanti di bulan Mei ada tahap 1 yang akan dilakukan mengenai sensus ekonomi ini ya Pak ya. Kalau di tahun 2016 ini ada target yang ingin dicapai, perbedaannya dengan sensus-sensus di tahun sebelumnya apa nih Pak? Ya, tentu tahun 2016 ini target utamanya adalah pendataan lengkapnya pada bulan Mei selama 1 bulan. Tapi mulai dari sekarang kita sudah melakukan berbagai kegiatan, dan sekarang itu sedang dilakukan pelatihan master instruktur. Ada instrukturnya. Training of trainer. Jadi pelatihannya itu secara berjenjang ya. Dilakukan, ada master instruktur utama, nanti ada instruktur utama, ada instruktur nasional, dan sampai dengan ke bawah ada instruktur daerah, kemudian sampai ke petugas lapangan. Ini persiapannya jangan sampai blank kayak tadi ya. Iya betul, setiap jadi apa yang mau dilakukan, konsep-konsep yang akan ditanyakan kepada perusahaan itu dibahas secara tuntas lah, secara jelas, agar juga para pewawancara memahami secara jelas, dan yang diwawancarai juga memahami, sehingga memberikan datanya kan juga benar ya. Pada akhirnya. Jadi pada bulan ini kita melakukan, akan diikuti nanti oleh pelatihan-pelatihan yang lebih besar lagi. Kalau master instruktur itu nggak begitu banyak, sekitar 70 orang lah. Tapi nanti pada saat instruktur nasional itu udah banyak sekali. Kemudian pada sebenarnya persiapannya sensus ekonomi itu sudah dilakukan sejak tahun 2014 nih.
2014 kita sudah melakukan studi unit observasi, studi bagaimana cara pendataan. 2015 dimatangkan dengan berbagai konsep, dan termasuk juga 2015 kita sudah mengundang para pengguna data ya dari seluruh KL terkait, kementerian, lembaga non kementerian terkait. Kita undang secara besar-besaran berkali-kali untuk meminta masukan juga, karena informasi ini juga untuk mereka ya, nantinya untuk mereka pengambil kebijakan, sehingga mereka kita minta masukan apa yang bisa ditambahkan di dalam pertanyaan di dalam kuesioner itu sendiri. Kemudian sosialisasi juga yang sudah kita lakukan sejak 2015 dan tahun ini kita akan lakukan secara lebih intensif. Sosialisasi kami akhir 2015 sudah bertemu dengan para pengusaha melalui disosialisasikan terlebih dahulu nih Pak ya. Iya, Apindo. Kemudian kami bertemu dengan para pengusaha baik di pusat maupun di daerah, karena BPS kan mempunyai kantor sampai tingkat kabupaten kota ya. Jadi kita secara serempak berbicara dengan Pemda, berbicara dengan asosiasi pengusaha. Dan sekarang saya senang sekali dengan bisa ketemu Mas Angga ya, terwakilkan sedikit ya, bisa langsung dari HIPMI, dan saya dengar tadi ada 40.000 anggota HIPMI, jadi pengusaha muda ya. Ini nanti akan menjadi responden kami. Nah, berhubung ada Mas Angga di sini, kita dengar langsung nih dari Mas Angga. Mas Angga, ini kan berarti sensusnya cukup lama ya, waktunya 10 tahun sekali. Kalau dari pengusaha sendiri, ini waktu yang terlalu lama atau sebenarnya sudah cukup dilakukan untuk sensus ekonomi? Sebenarnya kita lebih berfokus pada kualitas data tadi Pak ya. Seringnya sensus, tapi kalau kualitas datanya juga tidak valid kan juga percuma gitu kan. Nah ini kan kita kan namanya sensus ini kan metodologinya pasti kuantitatif ya, menghimpun menghimpun data yang ada. Tapi kita juga ingin menyarankan kepada BPS ada hal-hal yang juga sifatnya kualitatif. Artinya itu yang bisa menjadi pedoman kita para pengusaha untuk ke depan seperti apa. Nah kualitas data yang baik ini harus menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh BPS. Pak. Didukung oleh persiapannya ya, juga matang tadi tenaga lapangan, juga kolaborasi dengan pengusaha seperti apa. Jangan sampai hal-hal yang terjadi sebelumnya bisa terulang lagi. Contohnya kan baru-baru ini kita lihat ada pemberitaan juga kapal ternak itu Pak, muatannya kosong. Nah itu kan artinya kan tidak valid datanya. Artinya populasi ternak di suatu daerah dengan policy kebijakan dan program ini tidak match gitu. Nah hal-hal ini yang saya pikir juga ke depan tidak boleh lagi kita lakukan secara asal-asal. Feedback juga harus harus ada gitu, karena sekarang kan eranya era digital. Responnya juga tidak harus juga dengan tatap muka melalui media, sosial media dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu basis preferensi awal dalam apa namanya menggali pertanyaan, menggali resource dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Kita tahan sebentar nih Mas Angga dan juga Pak Surya, ada penelpon yang ingin bergabung langsung dengan kami ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya. Bapak Zul ya Pak ya? Iya, iya. Di Bukit Tinggi, silakan pertanyaannya Pak Zul. Iya, iya. Pak Zul, iya, silakan. Iya. Silakan langsung pertanyaannya, mau ke Pak Angga Wira atau ke Pak Suryani? Iya, iya. Nah, selamat pagi Pak Suryamin. Selamat pagi Pak Zul. Iya. Iya, iya. Nah, selamat pagi juga dari Mas, ini Ketua HIPMI ya. Iya, silakan langsung pertanyaannya Pak Zul. Nah, begini Pak, mungkin bukan tanya Pak ya. Baik. Mungkin sebagai saran mungkin. Ya. Pertama, masalah SE ini yang perlu kalau menurut saya Pak, sosialisasinya lebih gencar lagi. Ya. Karena masih banyak sebagian warga kita gitu kan, masih kurang tahu gitu, masih banyak yang belum tahu dengan pelaksanaan SE gitu. Kemudian yang kedua mohon juga anggapan masyarakat itu sebagian masih ada yang menganggap pendataan BPS ini berkaitan dengan pajak. Itu tadi ya. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa
bahwa kita pendataan BPS ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Gitu. Baik, nanti langsung dijawab oleh Pak Suryamin ya Pak ya. Terima kasih Pak Zul, baik sekali ini pertanyaannya. Tadi baru saya mau tanya nih ke Pak Suryamin ya. Pak Zul, kita sudah menjawab pertanyaan dari Pak Zul, nanti kita coba jawab ya Pak Suryamin ya. Baik nih, bagaimana nih? Boleh langsung dijawab nih Pak Suryamin. Baik Pak Zul, terima kasih atas masukannya. Sosialisasi ini secara gencar langsung ke bawah ini kita mulai awal tahun ini. Jadi kemarin-kemarin ini kita sosialisasinya dengan level-level KL terkait ya, kemudian para pengusaha besar, menengah gitu. Kita kemudian juga melalui seminar-seminar dan lain sebagainya. Sekarang secara serempak para kepala BPS Kabupaten Kota juga mensosialisasikan sambil melakukan pelatihan dan nanti insya Allah akan nyampe ke kampung Pak Jul. Itu yang pertama. Kalau dari ketakutannya soal yang pajak tadi Pak. Yang kedua, ini ya saya ingin menyampaikan bukan hanya untuk Pak Jul tapi seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pengusaha. Jadi data BPS ini tidak yang dikumpulkan dari bapak-bapak pengusaha, dari rumah tangga, dari siapapun. Yang pertama tidak ada kaitannya dengan pajak, apalagi yang usaha ya. Pokoknya tidak ada kaitannya dengan pajak, tidak akan menentukan nanti pajak bapak kurang nih, pajak nggak ada. Yang kedua, data yang bapak berikan ini, data individu dari perusahaan-perusahaan ini sangat dijaga kerahasiaannya. Tidak akan disebarluaskan, tidak akan dibocorkan kepada siapa. Khawatir ya. Karena ada di dalam undang-undang bahwa data individu, dan ini sebetulnya aturan internasional juga. The confidentiality of data, individual data. Jadi ini kalau kita mengumumkan saja data perusahaan A, berapa tenaga kerjanya, omsetnya berapa, itu kena denda, kena hukuman. Jadi dijamin kerahasiaan. Kita tahan sebentar nih Pak ya, masih semakin penasaran nih bagaimana tentang sensus ekonomi. Kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana saudara, kita masih akan membicarakannya, tetap di Bincang Kita. Kompas TV mempersembahkan Suara Indonesia bersama Iwan Fals and Band, Kotak, Cherry Bell, Candil, Struti, Trio Lestari, Maruli Tampu Bolong, Cak Lontong, Butet Kertarajasa, Panji, Babe, Diki, dan Akbar. Kamis 28 Januari pukul 7:30 malam di Kompas TV. 10 mobil Yogi, 2000 smartphone 4G. Hubungi bintang 123 pagar atau akses My Telkomsel dari Telkomsel. Zing Hair Fall Treatment. Let's move. Show your power. Aku bebas berzumba tanpa khawatir ketome dan rambut rontok. Kompleks ZPTO, ketome hilang 360 derajat di semua sisi. Ekstrak ginseng kuatkan rambut dari akarnya. It's more than just strong. Zing Hair Fall Treatment 360 derajat, hilangkan ketombe. Saksikan Cerita Hati bersama saya Titi Puspa. Jangan lupa untuk menyaksikan Cerita Hati bersama saya Deddy Corbuzier dan siapa kamu? Aska. Saya Andrian. Saksikan kehadiran saya di Cerita Hati hanya di Kompas TV. Saksikan Cerita Hati bersama Gen Halilintar hanya di Kompas TV. Setiap peristiwa kami sajikan untuk menemani siang Anda. Dolar yang menguat terhadap hampir semua mata uang. Ya baik, terima kasih Bima Marzuki untuk informasi ekonomi dan bisnis. Bersama saya Rahmat Ibrahim. Saya Daniel Ahmad. Saya Melisa Gizi mengucapkan terima kasih. Bersama saya Gori Oyong, inilah Kompas Siang selengkapnya. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara. Bagaimana makan siang Anda hari ini? Tentunya harus 4 sehat 5 sempurna. Ya. Menemani siang Anda, kami sajikan informasi aktual yang dikemas dengan ringan. Jurnalis, public figure, nggak boleh gitu juga ya. Kalau itu efek aja, efek. Ini adalah tanggal Niki menyatakan cinta pada Sama Indonesia Siang.
Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Ini dia kota-kota persinggahan audisi Suci 6 selanjutnya. Ribuan peserta siap mengadu bakat demi menjadi yang terbaik. Seperti apa antusiasme mereka? Stand Up Comedy Indonesia Season 6. Let's make Stand Up Comedy Indonesia Season 6 The Audition, Jumat 22 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Kembali di Bincang Kita Saudara, kita masih membicarakan mengenai sensus ekonomi 2016. Baik, Mas Angga, tadi sebelum jeda sudah ada yang ketakutan tersendiri nih ya, yang sudah diceritakan dari para pelaku usaha. Kalau dari pelaku usaha sendiri sebenarnya apa harapannya tentang sensus ekonomi 2016? Ya tentunya tadi kita sepakat ya harus ada sosialisasi yang lebih intensif juga, dan juga pendekatan bagaimana ini bukan top down tapi bottom up. Artinya menyerap apa sih keinginan dari dunia usaha. Justru karena tentunya sebenarnya kita juga ingin kita punya resource data yang valid, yang bisa kita jadikan patokan dalam pengembangan usaha, apalagi kita sudah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN. Integrasi dan pengembangan usaha antar daerah ini kan juga kita perlukan. Tapi kita harus tahu tadi resource-nya ada nggak nih kalau kita mau misalnya mencari sumber daya dan lain sebagainya. Ini kan diperlukan suatu kualitas data yang valid dan juga bisa diakses. Pada akhirnya kita juga tidak boleh takut dalam memberikan artinya datanya. kan yang problem sekarang kadang-kadang mungkin datanya ada, tapi kita sulit mengaksesnya. Nah ini yang menjadi kendala. Kadang-kadang kita harus Kementerian Pertanian cari data, harus Kementerian Perdagangan. Nah, ini harus window. Nah saya pikir juga ke depan saran untuk BPS bisa menyediakan shelter khusus lah Pak, untuk kita konsultasi data dan lain sebagainya. Ada tiap bulan kita ada review dan lain sebagainya, mengundang stakeholder dunia usaha, dan kita pun juga bisa menjelasnya kepada member daripada HIPMI sendiri, untuk apalagi kita kebanyakan startup dan juga basis penggunaan data ini kan bagaimana yang 22 juta pengusaha ini kan sebenarnya ini kan informal. Kalau pengusaha formal ini kan jumlahnya tidak lebih dari 2,8 juta. Nah ini bagaimana kemudahan untuk mengakses data dan juga untuk bisa mengolah datanya, sehingga pengusaha kecil ini bisa meningkat di menengah menjadi besar. Ini kan diperlukan analisa dan proyeksi yang tepat. Nah, baik, kalau dari Pak Surya, himbauannya terakhir secara singkat nih Pak. Baik. Apa nih ya, himbauan dari kami BPS kepada para pengusaha untuk semua level di seluruh wilayah Indonesia, tolong berikan data sebenar-benarnya, dan jangan khawatir bahwa data ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak, tidak ada biaya, pungutan biaya apapun, dan data ini rahasia, tidak akan disebarluaskan. Himbauan harapan dari Pak Angga, sebetulnya kita sudah mempunyai dalam diseminasi BPS sudah kita lengkap. Sudah ada dalam rencana ya Pak ya? Dalam website BPS www.bps.go.id, coba di search saja, itu semua data ada. Kalau ada yang lebih ada yang lebih rinci, perlu yang lebih rinci lagi, datang ke BPS silahkan. Tapi di dalam website BPS sudah kita bukan hanya data hasil sensus ekonomi saja, data bulanan, hasil inflasi, pengangguran. Semua data bisa diakses. Sudah ada. Jadi yang paling penting partisipasi. Kita doakan sensus ekonomi 2016 ini betul-betul bisa memajukan dunia usaha kita pada akhirnya. Terima kasih Mas Angga dan juga Mas Suryamin. Dan saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita selama 30 menit ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Saya Melisa Ganasari pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Bincang Kita selanjutnya. Sampai jumpa.